Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you doing? It's me again, Asep Suparman. And in this video, we will be talking about English verbs. So previously, in the previous video, we have talked about English nouns. Now we're going to talk about English verbs. I will begin my talk with a definition of a verb. So what is a verb then? As it may appear on your screen that I have written a definition of a verb. You can read it yourself. A verb is a lexical word. So I will repeat. A verb is a lexical word. Remember, in the previous video, we have discussed that English words are divided into lexical and function words. And verb belongs to the lexical category of a verb. Jadi di video sebelumnya kita pernah ngomongin bahwa kata dalam bahasa Inggris itu dibagi dua. Ada yang sifatnya lexical, kemudian ada yang function word. Nah, verb ini termasuk ke yang lexical word. So, verb is a lexical word that denotes an action, event, or state of existence. Sekali lagi, verb itu adalah lexical word that denotes an action yang menunjukkan suatu perbuatan, event, or state of existence. Yang menunjukkan perbuatan, event, kejadian, atau a state of existence, keberadaan. Kira-kira seperti itu. Okay, I'll give you some examples. Misal, Chelsea walked to the school this morning. Ini kalau pas ya. Kalau mau present misal gini aja tuh. Walks to the school every day. Okay. In this sentence, there is a verb which is the word walk. Nah, gitu. The word walks in this sentence denotes an action. Menunjukkan suatu perbuatan. Kata walks di sini menunjukkan suatu perbuatan. So what does the word walks mean in this sentence? It means that Chelsea uses her feet to go to school. Chelsea menggunakan kedua kakinya untuk berangkat ke sekolah gitu. Melangkah gitu ya. Melangkah ke sekolah. Nah, menggunakan kedua kaki itu kan perbuatan. Berjalan itu adalah perbuatan gitu. So if there is a question, what does Chelsea do every day? Jawabannya adalah she walks to the school. So what does Chelsea do every day? Jawabannya misal she walks to the school. Nah, itu kan bisa ditanyakan perbuatannya apa yang dilakukan oleh Chelsea setiap hari. Misal, berjalan ke sekolah. Karunya Chelsea buka duit. Jadi harus jalan kaki. Oke, kalau walks ini menunjukkan suatu perbuatan, kita cari contoh yang menunjukkan suatu kejadian ya. An accident took place, atau jangan pakai took place, kita pakai yang verb yang sederhana aja dulu. Happen
on jalan pembangunan, for example. Oke. Sekali lagi, verb itu kan tadi bisa menunjukkan action, perbuatan, event, suatu peristiwa gitu ya. Suatu peristiwa. Kemudian state of existence. Kalau tadi works menunjukkan perbuatan yang dilakukan oleh CAC misal. Nah, kalau di sini dalam contoh ini in this sentence the word happen does not denote an action. Ini tidak menunjukkan suatu perbuatan, melainkan suatu peristiwa, an event. An accident happened. Sebuah kecelakaan terjadi di jalan pembangunan. Kan ini tidak menunjukkan perbuatan. Perbuatan apa? Tidak ada, tapi lebih menunjukkan ke suatu kejadian atau suatu peristiwa. Gitu. An accident happened. Kecelakaan terjadi di jalan pembangunan. Gitu. Kita cari contoh yang state of existence. Misal, Asep was in his room yesterday. Okay. In this sentence, there is a verb which is the word was. Nah, kata was ini kan suatu apa? Suatu verb. Apakah ini menunjukkan perbuatan? Thus was denote an action? No. Ini tidak menunjukkan suatu perbuatan. Kalau kita tanya, what did Asep do in his room? Apa yang dilakukan oleh Asep? What did Asep do in his room yesterday? Ya, we don't know. Kita nggak tahu. Kenapa? Ya, dalam kalimat ini, verbnya tidak menunjukkan perbuatan. Tetapi menunjukkan keberadaan. Asep ada di ruangannya kemarin. Kayak gitu kira-kira. Jangan diartikan adalah ya. Ini mah tiap be diartikan adalah atau merupakan. Enggak. Masa Asep adalah di ruangannya. Enggak gitu. Tapi artikanlah was ini menjadi berarti. Sorry. Was ini menunjukkan suatu keberadaan. Jadi Asep berada di ruangannya kemarin. Nah, biasanya verb yang menunjukkan existence atau keberadaan seperti ini biasanya apa ya? Biasanya diawali dengan there biasanya. There was a book on the table. Ada sebuah buku di atas meja. Kayak gitu. Ya, kayak gitu ya. Apakah verb ini hanya menunjukkan ketiga makna ini? Oh tidak, banyak maknanya. Tidak hanya keberadaan, tidak hanya event, tidak hanya action, tapi bisa juga seperti ini. Misal, Melly is happy. Menunjukkan apa isnya? Coba Anda pikirkan. Is ini verb? Apakah ini perbuatan? Bukan. Apakah ini state of existence? Juga bukan. Apa dong? Apakah ini peristiwa? Apakah bisa disebut peristiwa? Coba Anda pikirkan ya. Apakah ini sebuah proses? Nah, kalau nanti Anda belajar functional grammar, mungkin nanti kita akan ngomongin, mungkin nanti akan ngomongin di functional grammar itu bahwa verb itu adalah menunjukkan suatu proses. Gitu. Nah, oke, kita lanjut dengan pembahasan tentang conjugation. Okay. Conjugation. So what does conjugation mean?
if you are a santri or santriah, kalau Anda seorang santri atau santriah, mungkin Anda tidak asing lagi dengan istilah tasrif. Kalau dalam sorof itu ada istilah tasrif, atau perubahan bentuk kata kerja. Nah, sama, in English, there is something called conjugation, yang kira-kira mirip dengan tasrif lah gitu kalau dalam pembelajaran bahasa Arab. So, English verbs come in 6 different forms. Oke. Jadi verb dalam bahasa Inggris itu memiliki 6 bentuk. Kira-kira, oke, saya kopas saja ini dari catatan saya. Oke, kira seperti ini ya. Oke, English verbs come in 6 different forms. Kata kerja dalam bahasa Inggris itu memiliki 6 bentuk. The first one is by infinitive, to infinitive, present, past, past participle, and present participle. Jadi ada 6 bentuk nih. Mana saja dari infinitive, to infinitive, present, ini udah 3. Keempat past, kelima past participle, and present participle. Oke. Contohnya kata love. Semua ya. Nah, bare infinitive ini adalah bentuk dasarnya ya. Bentuk dasar dari sebuah verb itu adalah bare infinitive. Contohnya kata love. Gitu. Kita ubah kata love bare infinitive ini ke bentuk to infinitive ya, gampang. Tinggal tambahan to menjadi to love. Ya, seperti itu. Kemudian verb itu ada yang bentuknya bentuk present. Indonesian English teachers usually call this form as apa ya? Call this form verb 1. Guru bahasa Inggris di Indonesia itu biasa menyebutnya itu verb 1 present. Gak tahu ini dari mana ya istilah verb 1, verb 2, verb 3. Begitulah, itu bahwa dalam bahasa Inggris itu sekali lagi ada 6 bentuk. Pertama bare infinitive, to infinitive, present, past participle, and present participle. Contohnya bare infinitive-nya love, to infinitive-nya to love. Bentuk present-nya ini bisa love atau love. Gitu, tergantung subjeknya. If the subject is I, you, they, we, then the verb form present-nya itu adalah love. Tapi kalau subjeknya he, she, berarti bentuknya menggunakan bentuk presentnya menggunakan yang ada s-nya ya, love. Nah, bentuk past. Sekarang kita bentuk past-nya. Kalau guru bahasa Inggris di Indonesia menyebutnya verb 2. Gitu. Love. Pakai D atau ed biasanya. Love. Nah, ini bentuk past-nya. Ada tambahan infleksi. Inflection. Nanti kita belajar inflection dalam kelas morfologi ya. Nah, love. Ini bentuk past. Kemudian ada bentuk past participle. Atau guru kita biasa menyebutnya verb 3. Nah, ini kebetulan bentuknya sama, love. Tapi di lain contoh nanti kita lihat ada yang bentuknya berbeda ya antara past dengan past participle. Dan yang terakhir adalah bentuk present participle atau guru kita biasanya menyebutnya verb ing. Verb ing cenah gitu. Nah, ini gampang, tinggal tambahan saja ing. Kita tambahin ing seperti ini jadi loving. Kita lihat contoh lainnya.
Kalau bare infinitifnya fly, itu infinitifnya berarti to fly. Presentnya bisa fly atau flies. Again, it depends on the subject. Kan tergantung subjeknya. Pastnya bentuknya adalah flew. Kenapa enggak flight gitu? Enggak, karena dalam bahasa Inggris kita pernah belajar ya, ada regular, ada irregular verbs. Nah, fly ini kebetulan yang irregular. Dalam bentuk pastnya tidak ditambah the atau ed, tidak ditambah d atau ed, tapi berubah menjadi flew. Nanti kita juga akan belajar yang seperti ini di English Morphology. Kenapa yang ini ditambah ed atau d, yang ini tidak? Nantilah. Oke, itu bentuk pasnya. Bentuk past participle-nya adalah flown. Ini kebetulan berbeda ya antara verb 2 dan verb 3. Ya, tidak sama. Kemudian ada bentuk ing-nya atau verb ing-nya atau present participle-nya itu flying. Tinggal tambah. Kira-kira seperti itu. Ini masalah tentang verb conjugation. Oke, kita lihat dulu sejenak di video ini. Kita akan sambung lagi di video berikutnya tentang finite and non-finite verb. Thank you everyone for watching. Assalamualaikum.